Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Dihiyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang mempunyai wajah, janggut atau jenggot, perawakan, dan usia yang menyerupai malaikat Jibril alaihissalam saat berwujud sebagai manusia. Usai perang Khandaq, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beristirahat, datanglah malaikat Jibril alaihissalam dalam wujud manusia menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Apakah engkau telah meletakkan senjata?" Jangan demikian, para malaikat sama sekali belum meletakkan senjata. Keluarlah engkau menuju Bani Quraizah dan perangilah mereka. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati Bani Ghanem, penduduk sekitar masjid yang dilewati kalau menuju rumah beliau. Beliau bertanya tentang siapa yang baru saja lewat. Mereka pun berkata, telah melewati kami Dihiyah bin Kalbi. Dalam riwayat lain disebutkan, saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama istri beliau, Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam wujud manusia. Setelah malaikat Jibril berlalu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada istrinya tentang siapa tamu yang baru datang. Ummu Salamah menjawab, dia adalah komandan tentara Dihiyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan menjelaskan bahwa tamu tersebut adalah malaikat Jibril alaihissalam. Inilah kesaksian tentang kesamaan Dihiyah Al-Kalbi dengan penjelmaan malaikat Jibril sebagai manusia. Dihiyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menemui Kaisar Romawi Herakla, secara umum dikenal dengan nama Heraklius, dengan membawa surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ajakan untuk masuk Islam. Surat yang dibacakan di dalam majelis Kaisar Herakla juga dihadiri Abu Sufyan dan teman-temannya yang sedang berdagang di Syam. Tidak memperoleh tanggapan positif dari pembesar-pembesar Romawi yang hadir. Sedangkan Herakla sendiri melihat adanya kebenaran atas apa yang diserukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi setelah tanya jawabnya yang panjang lebar dengan Abu Sufyan tentang pribadi dan latar belakang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Herakla memanggil uskup kota Lia di Syam, Ibnu Nasur, yang biasanya menjadi rujukan dalam soal keagamaan, dan juga mendatangkan Dihiyah Al-Kalbi dalam pertemuan tersebut. Ibnu Nasur ini di samping sebagai uskup, juga sahabat Herakla. Setelah mendengar penjelasan Herakla dan juga Dihiyah, Ibnu Nasur menjelaskan beberapa ayat-ayat Injil dan akhirnya membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan seketika memeluk Islam. Tetapi Herakla sendiri tidak mau mengikuti sikap uskup ini, walau sebenarnya kebenaran itu makin menguat di hatinya. Tidak ada lain yang menghalanginya memeluk Islam kecuali takut kehilangan kekuasaannya. Bahkan beberapa panglima perangnya sudah mengancam tidak akan mengakui kedudukannya jika ia memenuhi seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dihiyah Al-Kalbi sering menemui sang uskup untuk lebih mengenalkan dan mengajarkan Islam. Pada hari Ahadnya, sang uskup tidak hadir untuk memberikan jamaah dan nasihat seperti biasanya. Padahal orang-orang Romawi yang menjadi jamaahnya telah berkumpul. Begitupun berulang pada beberapa hari Ahad berikutnya. Sehingga akhirnya orang-orang Romawi mengancam untuk membunuhnya jika tidak keluar. Sang uskup, Ibnu Nasur, menitipkan surat pada Dihiyah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keislamannya dan menyampaikan pada Nabi apa yang dilihatnya. Setelah itu Ibnu Nasur keluar menemui orang-orang Romawi, tidak dengan pakaian gereja kebesaran seperti biasanya, tetapi mengenakan pakaian putih. Ia mengucapkan syahadat di depan mereka sehingga mereka begitu murka dan akhirnya membunuh sang uskup yang selama ini dipatuhi dan mereka dengar dan patuhi nasihat-nasihatnya. Dihiyah Al-Kalbi yang menjadi saksi langsung peristiwa mengenaskan tersebut
menceritakan peristiwa itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus menyerahkan surat sang uskup Ibnu Nasr untuk beliau. Surat tersebut dibacakan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendoakan kebaikan dan keberkahan untuk Ibnu Nasr. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.